Baik, ya malam ini yang berbahagia sebagai pemangku hajat, yang mulai Ibu Haja Ian Mulia Rasana. Semoga dengan barokah manakib online internasional ini, Allah memberkahi semuanya, segalanya dan selamanya untuk Ibu Haja Ian Mulia Rasana dan keluarga besar, menyempurnakan kesehatan jasmani rohani beliau, memudahkan mengangkat segala kesulitan, persoalan-persoalan, memberikan petunjuk yang jelas, berikan kekuatan menambah ilmu dan semakin didekatkan dengan kita di dalam barisan Thariqah Qadri Nasabandiyah Ma'asyiral Yasir Narasa atau BKN ini. Doa-doa yang sama untuk kita semua para jamaah yang sudah hadir, dibisarkan Allah hadir. Ada 67 titik ini di seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu Iwan Akhwat sekalian, para pecinta kesusahan jiwa, Alhamdulillah kita memasuki awal-awal bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang sangat istimewa karena banyak hal, banyak ibadah yang terikat oleh bulan ini, diantaranya ada kurban, ya, ada haji, dan ada puasa-puasa tambahan yang terikat dengan ibadah Idul Adha juga. Eh, saya mau izinkan saya merujuk kepada kitab Fadhil Zuhur karya agung guru kita semua pengusaha Abba Aos. Bulan Zulhijjah ini ada 8 huruf ya. Ada huruf pertama adalah huruf Zal yang bermakna zikrullah, kemudian huruf Waw yang bermakna warok, huruf ketiga adalah Alif yang bermakna Islam, huruf keempat adalah Lam yang bermakna Lajdah atau kenikmatan, huruf kelima adalah hak atau hijjul bait atau mengunjungi baitullah. Yang keenam, huruf keenam adalah jim. Yang pertama yang bermakna jidal atau berbantah-bantahan atau berdebat. Kemudian ada jim kedua yang adalah huruf ketujuh yang bermakna zalwa atau khalwat batin. Dan terakhir huruf ke-8 adalah huruf ha atau haibah. Nah, malam ini izinkan saya mengulang beberapa penjelasan yang mungkin sudah sering kita dengar tentang warok ya. Warok ini adalah salah satu prinsip atau satu disiplin mungkin ya, kalau bisa dikatakan begitu, atau ajaran yang di dalam agama kita diajarkan, tapi khusus dalam Thariqah ini sangat sangat penting, sangat spesifik. Atau artinya kehati-hatian ya. Di dalam kitab Fadhil Zuhur, pengarang Abah menjernihkan, memberikan penjelasan yang singkat tentang waro itu sebenarnya dengan ialah menjauhi segala hal yang subhat atau tidak jelas karena takut terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan ya. Nah, makna ini nampak sederhana, tetapi kalau kita pahami lebih jauh dan kita praktekkan, sesungguhnya melibatkan begitu banyak hal dan menjadi sangat penting dan terikat juga dengan begitu banyak aspek dan aktivitas dalam Toriko ini. Misalkan dengan zikir, dengan tindakan kholwat, dengan huruf lain yang ada di dalam apa namanya bulan Zulhijjah ini, dengan lajdah atau kenikmatan, dengan uh, termasuk dengan gym ya, semua banyak hal dan banyak hal yang intinya. Dan juga begitu pentingnya waro ini kalau kita sebenarnya menyadari setiap manakib sesungguhnya kita diingatkan ya tentang pentingnya waro itu. Kalau Bapak Ibu sekalian kembali kepada melihat tanbih. Tanbih itu kalau kita perhatikan sesungguhnya eh, pesan utamanya, wasiat utamanya dari Bangsa Amba Sepuh itu adalah ajaran atau prinsip warok ini ya. Eh, Dimulai aja wasiat pertamanya itu dengan kata yang tegas ya setelah doa-doa itu
dengan untuk wasiat untuk para murid-murid dengan kata yang tegas ya, berhati-hatilah dalam segala hal ya. Jadi ini satu prinsip ya, arti kehati-hatian itu diterapkan dalam segala hal. Artinya tidak ada tidak pernah bulu. Semua aspek yang melibatkan kehidupan kita, yang mempengaruhi tindakan kita, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, bahkan hal-hal yang sifatnya fisik ya, yang kita konsumsi, kita minum, dan di dalam tanbih ini terutama dalam hubungan sosial ya dan kehidupan politik ya, karena ada agama dan negara itu semua terikat atau dilandasi oleh warok ini. Kemudian Abbas Sepuh agak sedikit detail menjelaskan makna kehati-hatian ini dengan memberikan penekanan yang berulang-ulang ya dalam tanbih itu. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Nah, ini dua hal ya. Jangan sampai artinya tadi penerjemahkan adalah oleh penguasa Abah Aus itu menjauhkan hal-hal yang subhat. Artinya kita dengan jangan itu kita diminta atau diajarkan untuk menghindari, menjauhkan diri dari segala hal perbuatan yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Ya, ketika disebut istilah agama dan negara ini maknanya sesungguhnya cukup kompleks ya. Kalau kita berhubungan dengan agama itu artinya kehidupan spiritual, lebih kehidupan ruhania. Meskipun ada amaliyahnya juga ya, lebih pada menyangkut kita, hubungan kita dengan Allah. Sementara kata negara itu lebih kepada dimensi sosial dan politik, relasi kita dengan manusia, terutama dalam kehidupan kolektif kita di bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini. Meskipun kalau kita lihat dari kerangka Toriko, ya semuanya tetap itu adalah dalam garis perjalanan spiritual kita. Kita bernegara juga itu karena Allah gitu ya. Nah, tentu saja seperti itu. Tapi yang saya dimaksud di dalam tanbih ini adalah bahwa ada wilayah kehidupan yang spesifik yang itu lebih melibatkan interaksi kita dengan orang-orang lain secara politik dan secara sosial yang kita juga harus hati-hati. Sehati-hati juga sama-sama hatinya kita berhubungan di dalam agama. Nah, itu ya. Sehingga ini sangat-sangat penting tidak bisa apa dikecualikan dalam kehidupan agama dan negara, sikap hati-hati. Nah, kemudian di dalam tanbih juga pengusaha bahasa pun memberikan rincian beberapa petunjuk-petunjuk yang lebih spesifik ya dalam tanbih itu. Jangan terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah ya akan segala jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara. Nah, ini sebenarnya kita diminta untuk mawas diri, untuk evaluasi diri, untuk kritis terhadap diri kita sendiri, agar kita tidak terpaut oleh nafsu, ya. Artinya kita terus diminta untuk memperhatikan gejolak keinginan kita, hasrat kita, motivasi yang kita miliki, kemudian orientasi-orientasi yang dalam diri kita, dalam bertindak, dalam mengkonsumsi, dalam berbuat, dalam memikirkan, dalam merasakan, ya. Dan eh, jangan sampai terpengaruh oleh godaan setan ya. Itu artinya ada sesuatu dari luar diri kita. Jadi ini kan tanbih mengingatkan ada dua arah di mana penyelewengan atau tindak kita yang membuat kita tidak hati-hati itu muncul dari dua hal ya, dari dua arah, dari nafsu kita sendiri dan dari luar dari godaan setan. Ya, artinya setan itu mengasumsikan adanya keterbukaan kita terhadap dunia di luar kita gitu ya. Nah, ini kita diminta untuk jangan sampai terpaut. Dan waspadalah terhadap segala jalan penyelewengan. Kita diminta untuk selalu mengawasi, selalu awas gitu ya, selalu waspada, selalu aware. Aware itu gimana? Ya, artinya tidak lengah gitu ya, terhadap segala jalan penyelewengan, terhadap perintah agama dan negara. Nah, saya ingat salah satu nasihat Romo Kiai Imam Sutyono beberapa saat yang lalu gitu ya, yang saya ingat-ingat terus itu, terima kasih Romo Imam. Beliau mengatakan bahwa biasanya
sesuatu yang membuat kita tergelincir atau terpeleset itu bukan hal yang besar gitu ya. Misalkan kita jalan itu kalau kita lihat batu besar kita bisa menghindarinya. Tapi justru hal-hal yang kecil-kecil kayak pasir-pasir kecil di jalan gitu ya. Nah, itu justru yang bahaya. Nah, tanbih ini mengingatkan kita atau mengajak kita, mendidik kita untuk berhati-hati termasuk terhadap hal-hal yang kecil itu yang justru sesungguhnya sangat berbahaya karena membuat kita terpeleset. Dan dalam perintah tanbih ini seolah-olah kehati-hatian itu tidak memiliki batas ya, harus diterapkan terus. Tidak ada negosiasi, tidak ada toleransi ya. Artinya tidak ada hal yang bebas dari kehati-hatian dari sikap warok. Nah, ini artinya sikap warok itu harus diterapkan di semuanya yang menyangkut kehidupan kita. Makanya di awalnya berhati-hatilah dalam segala hal, artinya semuanya gitu ya. Kemudian, eh, nah ini juga lebih spesifik dalam tambit Bangsa Abah Sepuh lebih jauh menegaskan kepada kita bahwa agar dapat meneliti diri, kalau kalau kita tertarik pada bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Nah, ini kita diajarkan atau dididik untuk selalu itu tadi meneliti diri kita sendiri, selalu mengevaluasi, selalu waspada dengan gerak pikiran, emosi, motivasi, tindakan kita, dan selalu apa namanya bersikap sensitif ya, selalu terjaga dalam sikap bisikan atau segala nafsu yang menyelinap atau bisikan setan yang bisa datang dari mana saja. Ya. Kita diajarkan di dalam Al-Quran bahwa setan itu berjanji kepada Allah, bahkan meminta izin ya kepada Allah untuk menggoda manusia dari depan, dari belakang, ya, dari samping kanan dan samping kiri. Ya, jadi seolah kita dikepung oleh eh, suara-suara setan. Dan suara setan itu berlapis-lapis ya, beberapa tradisi tasawuf, termasuk yang beberapa dalam kitab yang dibuat oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ada semacam anatomi suara-suara setan gitu ya. Nah, misalkan beberapa saat yang lalu Kiai Munawir Zain menunjukkan bentuk-bentuk bagaimana strategi, lapisan-lapisan strategi setan menggoda orang untuk sholat gitu kan. Dari mencegah untuk sholat, menundanya gitu ya, membuatnya terburu-buru, membuatnya ria gitu. Jadi ada lapisan-lapisan strategi gitu ya. Dan di setiap hal itu selalu ada bisikan-bisikan setan. Dan dalam tanbih ini kita diminta untuk selalu hati-hati eh, dalam setiap desakan emosi, pikiran yang kita alami, kita rasakan. Nah, di dalam kitab Fadhili Suhur, Pengarsa Abah menjelaskan kalau kita bagi secara garis besar, sikap waro ini ada dua wilayah atau dua level ya, yaitu level zohir, artinya berhati-hati dalam bergerak dalam tindakan kita, artinya dalam hal ini motivasi tindakan kita, arah tindakan kita itu agar tidak bertindak kecuali hanya untuk terarah pada Allah saja. Nah, ini satu arah yang jelas ya dari tindakan fisik yang kita lakukan. Apa itu? Apapun itu gitu ya, bekerja, sekolah, mencari nafkah, termasuk dalam kehidupan yang sifatnya sangat teknis gitu. Kemudian level kedua yang juga sangat penting bahkan ini lebih halus ya, itu adalah level batiniah yang ini sudah masuk ke dalam kolbu hati kita yang artinya berhati-hati itu agar tidak memasukkan segala sesuatu yang selain Allah gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita mengalami kesulitan eh, dalam apa namanya mengenali segala sesuatu yang selain Allah ini. Nah, makanya di dalam thariqah ini kekuatan utama atau apa nama senjata utama yang dilatihkan kepada kita adalah zikir. Dan bukan kebetulan zikrullah itu kan makna dari hulub zal di bulan Zulhijjah ini. Artinya dengan zikir inilah kita memiliki framework, memiliki ukuran, memiliki apa namanya semacam sensor. Apakah motivasi kita, niatan kita itu terarah pada Allah apa enggak? Ya kalau zikirnya kurang lemot ya kita sulit mengenali gitu ya. Ini seolah-olah ikut manakib,
ikut amalia gitu ya. Tapi sebenarnya tidak benar-benar karena Allah, karena ada motivasi-motivasi yang lain. Dan di dalam Toriko ini banyak sekali cerita-cerita itu ya. Iwan-Iwan ikut Toriko karena ada motivasi-motivasi yang lain. Misalkan supaya usahanya lancar begitu, supaya sukses karirnya, supaya rezekinya menambah, supaya dapat jodoh, supaya sembuh dari penyakit. Nah, itu mungkin tidak keliru sebagai pintu awal ke dalam Toriko ya, dan pengersabah memaklumi itu, ada banyak seperti itu dan menerima ya. Saya beberapa kali namanya Ikhwan bertemu pengersabah ya, menyampaikan keluhan-keluhannya gitu karena masalah ekonomi, masalah kesulitan, masalah kesehatan, lama nggak punya anak, lama nggak punya jodoh. Nah, itu kalau kita lihat sebenarnya ya itu motivasi-motivasi yang kembali kepada diri. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah ya untuk mengenali apakah batin hati kita itu terarah pada Allah apa tidak. Dan di dalam Toriko itu semua bentengnya tersedia, yaitu selain Allah sebenarnya segala motivasi yang terarah pada kita. Nah, itu berarti itu selain Allah. Nah, apakah kita ingin sukses, kita ingin terkenal, kita ingin maju. Nah, ini adalah si ego diri kita sendiri ini. Nah, ini sebenarnya sangat, kalau kita mau jujur pada diri sendiri, sekitar diwaspada ya. Itu tidak sulit mengenali apakah motivasi ini kepada Allah apa enggak. Ya, karena selain Allah itu hanya kita, ya kita doang, diri kita ini gitu ya. Eh, jadi kalau ada motif-motif yang sifatnya itu terarah pada kita, kehidupan kita, nasib kita, kedirian kita, berarti itu sebenarnya selain pada Allah. Hanya nanti tambah-tambahannya itu kan macam-macam gitu ya. Kita pengen terkenal, kepingin sukses, kepingin lancar rezekinya, misalkan, atau ada yang misalkan mau bikin partai gitu ya. Nah, seperti itu atau maju pemilu misalkan. Nah, itu ada motif-motif yang selain Allah sebenarnya. Jadi eh, rentangnya mudah sebenarnya antara Allah dan diri kita aja gitu. Dan persis inilah yang suara-suara setan itu mengarahnya ke situ karena motivasi setan tidak ada eh, arah lain yang paling gamblang bagi manusia untuk apa namanya melawan Allah atau membalikkan arah kepada Allah kecuali pada dirinya sendiri. Dan persis setan menyentuhkan itu ya ketika diperintahkan untuk tunduk pada Nabi Adam, dia menolak. Dalam surat Al-A'raf dikatakan anak khairum minkum. Aku lebih baik daripada dia. Jadi ukurannya ke akunya ini ya, aku lebih baik daripada dia. Dia tidak melihat perintah Allah sampai segitunya. Nah, ini sebenarnya cermin kita, segala sesuatu yang mengarah pada kita itu tidak bukan ya, itu suara setan sebenarnya. Mudah saja sebenarnya. Nah, akunya ini sendiri atau kolektif, akunya ini menyangkut kebangsaan, kelompok apa begitu ya, klubnya atau nah itu eh, bisa muncul dalam bentuk-bentuk motif yang berbeda itu. Nah, warok itu artinya kita diajarkan motivasi kita itu terarah pada Allah atau kepada diri kita sendiri. Nah, ini memang kadang-kadang agak sulit merelakan. Misalkan kita dalam keadaan sakit gitu ya, kita ya masa nggak ingin sembuh gitu ya. Jadi ada motivasi-motivasi seperti itu. Nggak salah juga sebenarnya ya. Tetapi ketika itu kemudian jadi satu-satunya motivasi dan bukan wasilah kita menuju Allah, nah ini yang sudah artinya eh, sudah salah jalannya sebenarnya. Karena jalannya berhenti di situ. Jadi itu ya, zahir dan batin. Nah, batin ini yang harus dikenali lewat zikir. Semakin kencang, semakin establis, semakin istiqomah zikirnya semakin banyak, itu maka sangat mudah kita bisa mengenali dan sangat mudah istilahnya lebih mudah kita dimudahkan untuk mengatasi, mengeksekusi motivasi-motivasi yang selain Allah itu. Eh, apa namanya? Ketika zikir kita semakin dawam gitu ya. Nah, sehingga ini sangat penting. Zikir baik yang zikir sehar maupun zikir kofir. Nah, di dalam Toriko itu banyak sekali ya jebakan-jebakan spiritual yang kita tidak rasakan sebenarnya. Makanya berulang-ulang Pangersa Abah juga mengingatkan kita di kisah pernah dikisahkan ketika Abah Ano mengatakan dari sekian banyak murid-murid Pangersa Abah itu tidak sampai 20% yang benar-benar eh, apa namanya ikhlas ya, niatnya lurus bertoriko. Itu artinya 80% itu niatnya selain Allah sebenarnya. Nah, jadi dan mereka ada dalam toriko itu. Nah, jadi ini menunjukkan situasinya betapa
batin kita masing-masing itu tidak seperti yang mungkin kita maksudkan ya. Bisa jadi itu sebenarnya ada motif-motivasi selain Allah. Nah, warok mengajarkan kita untuk meneliti diri dengan seksama, dengan jujur, dengan hati-hati, dan sebenarnya juga berani ngambil ketegasan ya, mengambil tindakan. Nah, bukan kebetulan juga Mankobah kita bulan ini, Mankobah 8 itu kan tentang bertindak jujur. Ya, pantang bohong. Artinya Tuhan Syekh Abdul Qadir tidak punya toleransi kepada kebohongan. Kondisi apapun harus berkata benar. Nah, ini adalah yang sikap yang sangat warok, sangat hati-hati, dan tidak memiliki negosiasi. Kalau dalam bahasa hukum atau aktif itu non-negotiable principle gitu ya. Dari kondisi apapun jujur, berkata benar, ya, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditoleransi, tidak bisa dinegosiasi, gitu ya. Nah, ini untuk seperti itu, mungkin kita tahu ya, berbuat jujur itu penting, tapi tidak semua orang berani dan punya kekuatan ketegasan untuk bertindak jujur atau bersikap hati-hati. Sehingga diperlukan tadi instrumen kekuatan diri yang hanya bisa dibangun lewat zikir. Kalau zikirnya lemah, tidak mungkin kita tahu bisa, oh sebenarnya niat kita ke sana gitu ya, tidak kepada Allah. Tapi untuk memutuskan niat itu atau mengevaluasi itu hal yang lain. Ya, kita kadang mungkin ya mohon maaf ini ya, saya kembali masalah beberapa maklumat yang penting di bangsa Abad tentang rokok ini saya mau tegas aja. Masih banyak Ivan yang tidak bisa meninggalkan maklumat ABA itu bukan cuma satu maklumatnya ABA itu ya, tiga ya. Dan mereka nampaknya tidak punya niat yang serius untuk menghentikan itu, tidak punya program gitu ya bahwa 3 bulan ke depan, 5 bulan ke depan rokoknya dikurangi. Bahkan mohon maaf, saya sering melihat iklan-iklan yang sedang merokok di sekitar wilayah atau waktu manakib. Nah, ini sebenarnya melecehkan Tuhan Guru itu ya. Nah, ini juga mereka tahu sebenarnya bahwa itu tidak sesuai maklumat. Tetapi untuk meninggalkannya, untuk bersikap takzim saat tidak di saat atau di lokasi manakib, itu hal yang lain. Artinya mereka tidak punya niatan. Nah, niat untuk menghentikan itu kan butuh kekuatan, butuh keikhlasan, butuh ketaatan untuk mengikuti Tuhan Guru, Tuhan Syekh ya, dalam hal ini. Apapun alasannya gitu ya. Nah, jadi itu persoalannya. Kadang kita tahu eh, sesuatu yang kita lakukan itu tidak benar, tapi untuk meninggalkannya itu hal yang lain, gitu. Dan ini dibutuhkan keyakinan yang kuat, yang hanya bisa dibangun lewat zikir. Jadi kalau saya melihat ya itu berarti zikirnya kurang gitu aja sebenarnya, gitu ya. Kalau mau zikirnya kuat, terdekat oleh para sahabat dekat, pasti hormat, cinta, sangat sayang dan punya niatan yang serius untuk meninggalkan rokok. Ya ini merokok di madrasah, kemudian saat-saat sekitar manakib itu sebuah pelecehan itu ya apa namanya terhadap Tuhan Syekh. Manakibnya manakib Tuhan Syekh, bentuk rasa syukur gitu ya. Dan mereka melakukan seperti itu. Jadi ini sesuatu yang jelas gitu ya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk menyingkat sesungguhnya warok ini mengajarkan kita dan seluruh rangkaian Toriko ini itu mencegah diri menjauhi hal-hal yang tidak jelas, yang abu-abu, yang kabur, yang tidak pasti bagi kita, baik manfaatnya, statusnya, tujuannya, arahnya gitu ya. Dan minta kita untuk fokus satu arah saja kepada Allah untuk khidmat di Toriko ini dan berdisiplin di situ. Jadi ini kita diajarkan untuk menjalani sebuah kehidupan yang fokus ya, memanfaatkan waktu kita, energi kita, harta kita, tenaga kita, kesempatan yang kita punya, ilmu yang kita miliki, semua terarah termanfaat untuk Allah saja. Tidak ada negosiasi yang lain. Gitu ya. Dan jelas di situ. Kalau ini nggak jelas, kadang-kadang itu kita tinggalkan ya dari sesuatu yang nggak pasti dan fokus ke sana. Dan perangkatnya banyak sekali. Amalia-amalia kita sekarang itu mendidik kita untuk mendisiplinkan diri sebenarnya. Jadi ini kehidupan yang kalau dibilang disebut adalah zuhud ya. Makanya di dalam kitab Fadl Zuhud juga, para sahabat mengatakan warok ini jalan menuju kehidupan yang zuhud, yaitu kehidupan yang bersih, yang disiplin, ya terstruktur, terjaga, dan terarah saja pada Allah, gitu ya. Jadi kita benar-benar dididik untuk menjalani kehidupan yang penuh makna, penuh segala waktu, kesempatan, segala harta, energi kita terarah pada Allah, tidak ada yang lain, gitu ya. Dan ketika kita menjalaninya, kita akan punya sensor mana yang nggak jelas, mana yang terarah, gitu, dan punya keputusan untuk meninggalkannya, untuk menjauhkannya, untuk mencegahnya. Tidak membiarkan diri kita larut ke dalam
hal-hal yang tidak jelas. Hal-hal yang jelas Tuhan dulu mengatakan jangan tidak misalkan dia kemudian kita bernegosiasi, mencari alasan gitu ya, atau mencari menunda-nunda. Nah ini sudah pintu menuju hijab-hijab dalam Toriko sebenarnya. Dan kalau kita membiarkan terlalu lama ya tidak akan selamat sebenarnya. Baik, saya kira begitu. Semoga Allah memberkahi semuanya segalanya dan selamanya di barakati pengasih Allah Al-Fatih. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.